Not good. Smell the free Wi-Fi now. Run. Run! Decided to cover a coup? Let's go! Come on! Hold on to my waist! Inilah Mason, si karakter utama dalam film ini. Dia adalah seorang bapak rumah tangga biasa, seperti pada umumnya, yang menempuh pendidikan sebagai lawyer dengan harapan potensial gaji 6 digit bisa dikantonginya. Namun, setelah menjalani perkuliahan sebagai lawyer, hati dan jiwanya mulai bergejolak. Ternyata bukan hidup semacam ini yang dia dambakan. Hanya kurang setahun lagi hingga ia mendapatkan gelar resmi sebagai lawyer. Mason memutuskan untuk mendaftarkan diri ke militer. Dan setelah terjun dalam dunia militer, passion yang selama ini ia dambakan ternyata berada di sana. Mason termasuk dalam kategori tentara yang tidak biasa. Terbukti dengan ia bergabung dalam satuan Special Force. Pada misi pertamanya, ia ditugaskan ke negara Paldonia untuk menghabisi presiden yang bernama Venegas. Namun naas, bukan keberhasilan yang didapat. Justru misi kala itu menjadikan yang pertama dan terakhir kalinya sepanjang ia berkarir di dunia militer. Kini, Mason kembali menjalani normal life sebagai bapak rumah tangga dan berprofesi sebagai lawyer, yang tentu saja setengah hati menjalaninya. Like Star. Yes. Thank you. Di tengah kekalutan perang batin yang dialami Mason, teman seperjuangannya di kesatuan militer datang menemuinya setelah sekian lama tidak berjumpa. Ialah Sebastian, yang kini memiliki bisnis sebagai kontraktor swasta dalam bidang pengamanan. Ia mengajak Mason untuk bekerja sama, karena pekerjaan kali ini dijamin sangat cocok, dan hanya Mason-lah yang paling bisa diandalkan untuk proyek yang satu ini. Chicks dig it. But yes, they do. Later build it. We can operate in any environment, shop and shoot. Ranges, mock. Iron work, yeah? No, come on, it's security. No, and Mason ditugaskan untuk mengawal seorang jurnalis terkenal, Claire Wellington. Ya, bisa dikatakan seperti Mbak Nana, kalau di negara kita ya. Mason tidak tertarik dengan pekerjaan ini. Namun karena liputan si jurnalis kali ini berkaitan dengan masa lalunya dan ditambah dengan upah yang cukup besar, gak perlu pikir panjang lagi. Mason langsung setuju. Journalist who's going to interview him. he's died because of that guy. I know. What about it? Believe me, this is getting a journalist in and out of hell. Don't bear them for this. Listen, I'm overpaying. This is me because sending a plane to DC tomorrow to pick you. 20 grand says you are. Sepulangnya dari sana, istri Mason akhirnya mengungkapkan kegundahan dalam benaknya selama ini. Ia memutuskan untuk berpisah ranjang karena perbedaan prinsip dalam mendidik anak. Going out of town for a few days. You just said a minute ago, security, easy stuff. Yourself killed and leave our daughter without a father. How unhappy you are being just a husband and a father, knowing that I'm the life you settled for. Tibalah saatnya Mason dan Claire bertemu. Mereka saling mencoba untuk akrab satu sama lain. Dari melakukan riset track record seorang Claire sebagai jurnalis, hingga pandangan Mason terhadapnya tentang liputan kali ini. Mereka berselisih paham. Tapi ya mau gimana, tugas Mason hanya untuk menjaganya tetap aman. Perfect. I don't get robbed or kidnapped at the hotel. Who went from doing time to clothing brand. Thanks for being here, G. Have a good laugh? Could get you. Trust me, there's far worse out Ordered and you slipped your accent. So. for your guesses. This might shock mitzvahs. Peltz is the last pure autocrat. I'm gonna sit here and shut up.
Mereka tiba di Paldonia dan disambut langsung oleh Presiden Venegas. Terasa begitu hangat pertemuan mereka. Mason yang sudah diketahui identitasnya oleh Venegas terlihat kikuk dan canggung berada dalam situasi saat itu. Hingga momen epik ini terjadi. Yes. Yes. One. Okay. Okay, stay here. Hey. What part of stay here did you guys not? Oh, my back. Oh. Okay. God, my back. Want a massage? You're one man's. Mason, what's going on? Let's go. Should we call? Dan ternyata serangan itu berasal dari para tentara Paldonia yang ingin menghabisi Venegas. Yang artinya kudeta pemerintahan sedang terjadi di sana. Mason tidak mau ikut campur dengan itu. Mereka berpisah mengambil jalan masing-masing. Namun, Venegas membuntutinya dan mencoba menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Setelah mencoba dengan beberapa cara, Mason tetap pada pendiriannya. Adalah mencari tempat aman demi kebaikan Claire. Mason menghubungi agensinya agar dapat menjemput di titik ia berada. Namun, Sacrificed everything for my career. Used to be the laughingstock who went from winning a P. And it's working out better than I ever. Oh, I'm sure. Good shit. What is your deal with? Good. tak sesuai yang diharapkan. Bukan sebuah helikopter penyelamat yang datang, melainkan itu dikirim untuk menghabisi mereka. Yang artinya, pihak agensi pun terlibat dalam skandal ini. Mason harus berjuang lebih keras untuk menyelamatkan Claire. Tree is such a good idea. Long. Scene yang agak tidak masuk dalam dugaan. Dengan kehadiran Venegas bak seorang pahlawan, ia menghabisi musuh terakhir yang sedang memojokkan Mason. Di sisi lain, Jorge yang merupakan keponakan dari Venegas turun ke lapangan untuk memastikan keadaan. Di sini dapat kita ketahui bahwa kudeta sebenarnya adalah oleh pihak asing alias oligarki yang memegang kepentingan, dengan tujuan menjadikan Jorge sebagai boneka di pemerintahan. Ya, gak beda-beda amat dengan negara Konoha kali ya. Hold on. Turns out it just made me hate myself. We're their best. You saw me take... I mean, come on, We should go around. How rude would...
Kemudian, Venegas membawa mereka ke titik aman, yang tidak lain adalah kampung halamannya. Mereka pun akhirnya melakukan interview dengan peralatan liputan seadanya. Dan kali ini Mason mendadak berperan sebagai si kameramen. The Paldonia has been blessed with a second in my fist. Opponent for every new technology. These corporations, they want to exploit our new resource, which is why they're trying to kill me. It's precious metal. Riqueza que se obtenga de estos metales, lo de Paldonia. Malam yang hangat penuh dengan keceriaan, membawa mereka dalam suasana nyaman dan sejenak dapat membawa mereka lega dengan keadaan. Hingga pagi hari pun tiba. Venegas berbincang dengan Mason secara heart to heart, yang pada akhirnya menyadarkan Mason kenapa dia dikirim ke sana. Really? That's why this is naive, Mason. And here. Setelahnya ia menghubungi rekannya di agensi. Mason diperintahkan untuk menghabisi Venegas sebagai balasan hadiah di masa lalunya yang menyebabkan Mason kehilangan rekan seperjuangannya. Namun kini ternyata faktanya jauh berbeda, dan ketika Mason hendak meninggalkan tempat itu, datanglah mereka para tentara bayaran oligarki menyerang desa itu. Dude, that's a car. Come on. If they kill him, What? Get off! No, no! Let's go! Hang tight! Where's Claire? Here, if I'm still alive. Akhirnya Venegas menceritakan fakta yang sebenarnya tentang bagaimana dia dicap sebagai seorang diktator dan kenapa waktu itu tentara Amerika ditembak jatuh ketika berada di Paldonia. Semua itu adalah rancangan bisnis dari para oligarki yang ingin menguasai ladang minyak dan gas di negara itu. Venegas tidak bisa berkutik dan terpaksa menjadi badut di pemerintahan. Namun kini, Venegas sudah muak dengan semua itu. Mereka menemui teman lama Venegas dan menyusun sebuah rencana. Semua berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Kini, mereka berhasil sampai di istana kepresidenan. When all said and done, they won't know the difference. You should have done more. You see, Venegas knew it was going. Are we doing this then? Correct. Now? Let's get started. I can live feed it through Infamous. We have to do it from my palace with my nephew by my... Pertempuran sengit pun terjadi dan membuka fakta sesungguhnya. Siapa berpihak kepada siapa. Mason, bak seorang Secret Service kepresidenan, berjuang sekuat tenaga melindungi Venegas dan Claire. Hingga Sebastian, orang yang mempekerjakannya dan merupakan rekan seperjuangannya di militer, tiba di sana. Mereka saling bekerja sama untuk mengakhiri pertempuran itu. It's an inside joke. Sorry, I'm late, friend. Claire dengan nalurinya sebagai seorang jurnalis, sedari awal telah menyiarkan secara live kejadian kudeta itu di internet.
Hingga pertempuran berakhir, mereka memberikan pernyataan resmi dalam pidato kepresidenan. Claire semakin harum namanya, dan Mason finally bisa kembali ke keluarganya secara harmonis. Check this out. What's your face? Here I am. He disappeared somewhere in South America. Hoping you'd reconsider. Film pun berakhir dengan pemberian hadiah oleh Venegas kepada Mason berupa saldo sebanyak $5.500.000. And just dates and amusement parks. No. I was happy. You like that? Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga yang udah like dan subscribe. Tonton juga cerita film menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.